أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين وبمعوناتك ينبلج الحق ويستبين اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وقال الله تعالى أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر الآية صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين حفظكم الله جميعا. Hari ini adalah Jumat pertama pada tahun kalender 2023 Masehi. Allah memberikan nikmat berupa kita dimudahkan oleh Allah untuk sujud kepadanya di masjid yang kita cintai ini. Para bapak sekalian, betapa banyak orang-orang yang saat ini mungkin tidak seberuntung panjenengan semua. Ada yang sakit padahal dia ingin sekali sujud di hadapan Allah. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga mungkin tidak sempat sujud kepadanya. Maka panjenengan semua yang hadir di sini, bersyukurlah, berbahagialah. Allah memberikan nikmat kita untuk sujud kepadanya, beribadah kepadanya di rumah Allah yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Ayat Al-Quran itu ketika saya menganalisa, ada beberapa surat yang diawali dengan huruf qasam para bapak sekalian. Huruf qasam itu adalah huruf sumpah. Tuftahtahu bil qasam. Jadi ada beberapa surat di dalam Al-Quran yang didahului oleh sumpah. Dan itu kebanyakan sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mencatat para bapak sekalian, setidaknya ada 15 surat di dalam Al-Quran yang didahului oleh huruf qasam. Sebelum saya melanjutkan khutbah, huruf qasam ini para bapak sekalian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah huruf wawu, yang kedua huruf ba, dan yang ketiga adalah huruf ta. Maka dari itu kalau di antara panjenengan bersumpah biasanya atas nama Allah dengan menggunakan lafaz wallahi, billahi, tallahi, semua huruf qasam yang 3 itu kalimat sesudahnya pasti berharokat kasrah, memang kaidahnya demikian. Saya ulangi sekali lagi bahwa huruf qasam itu ada 3, wawu, ba, dan yang terakhir adalah ta. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 15 surat di dalam Al-Quran yang didahului oleh huruf qasam itu, setidaknya Allah bersumpah atas 3 hal. Yang pertama, Allah bersumpah atas ciptaan-ciptaannya yang ada di langit atau yang ada di angkasa. Oleh sebab itu Allah berfirman di dalam surat At-Tariq misalnya, was-samaa'i wat-tariq. Wawu di situ bukan wawu yang berarti dan,
tetapi wawu di situ adalah sumpah Allah. Allah berfirman, "Was-samaa'i wat-thariq," demi langit yang bertebaran di malam hari. Tidak cukup sampai di situ para bapak sekalian. Allah pada surat yang lain juga berfirman, "Wasyamsi wadduhaha," demi matahari dan juga waktu duha. Ini sumpah Allah atas apa ciptaannya yang ada di langit atau yang ada di angkasa. Yang kedua para bapak sekalian, Allah bersumpah atas ciptaan Allah yang ada di bumi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-tini waz-zaitun," demi buah tin dan juga buah zaitun. Ini adalah ciptaan Allah yang ada di bumi. Ada lagi para bapak sekalian, di dalam surat Al-Adiyat Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal-'adiyati dhabha." Di situ Allah bersumpah atas nama kuda yang lari terengah-engah. Kemudian yang terakhir, Allah bersumpah selain ciptaannya yang ada di langit, selain ciptaannya yang ada di bumi, ternyata Allah bersumpah atas nama waktu. Maka dari itu panjenengan semua pasti pernah membaca wal asr, demi masa atau demi waktu sore. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha," demi waktu duha. Para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang ingin saya kupas pada siang hari ini adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Ni'matani mahdhurun," ada dua nikmat yang sering kita lalai para bapak. "Fihima katsirun minan nas," banyak di antara manusia yang lalai akan kedua nikmat itu. Yang pertama adalah as-sihhah. Nikmat yang pertama itu sehat para bapak. Oleh sebab itu di muqaddimah saya mengatakan tadi banyak sekali saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, Pak. Mereka ingin sujud kepada Allah tetapi belum semua. Panjenengan baru merasakan nikmat sehat. Kita baru merasakan nikmat sehat ini, Pak. Bisa jadi kalau kita mengunjungi saudara-saudara kita yang sakit. Yang kedua, nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia adalah al-faragh, yaitu masa lapang. Kita mempunyai masa lapang yang terkadang itu kita habiskan untuk tidur saja misalkan. Para bapak sekalian, coba jangan perhatikan di antara 24 jam yang Allah berikan kepada kita, seberapa banyak waktu yang kita gunakan sujud kepadanya, seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk menghamba kepadanya, dan juga seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk bermanfaat kepada sesama umat manusia. Atau mungkin banyak di antara waktu kita yang habis sia-sia, misalkan untuk tidur saja di malam hari misalkan. Oleh sebab itu para bapak sekalian, pepatah Arab mengatakan al-waktu kas-saif, waktu itu bagaikan pedang. Jika kita lalai memanfaatkannya, maka kita akan terhunus oleh dengan pedang itu sendiri. Para bapak sekalian, kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kelonggaran. Mari kita gunakan kelonggaran itu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara keluarga kita, di antara tetangga kanan kiri kita, mungkin mereka tidak bisa sholat berjamaah lagi karena sudah dikebumikan. Tugas kita mengajak istri dan anak-anak kita, mengajak tetangga kanan kiri kita untuk menghamba kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga berbuat baik terhadap sesama umat manusia. Momentum tahun baru Masehi ini seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membawa manfaat, dan mudah-mudahan seluruh keluarga kita, mungkin ada yang sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah. Manakala ada saudara kita yang sudah kundur ke hadapan Allah, mudah-mudahan semua khilafnya diampuni dan segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kelak ketika kita sowan kepada Allah, kembali ke hadirat Allah, kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina